Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Abu Hurairah pernah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Doa yang pertama yang disebutkan Rasulullah adalah berlindung dari azab neraka, yang mungkin di zaman kita sekarang ini kita melihat ajaib, di mana seseorang itu berpikir nanti
dia akan banyak teman-temannya di neraka saja. Bahkan seorang artis pun pernah bangga ketika dirinya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalika. Bagaimana sifat neraka? Rasulullah SAW menggambarkan azab yang terkecil di dalam neraka itu adalah diterima oleh Abu Talib, pamannya. Ahwanul azab fi jahannam, azab yang paling rendah di neraka diterima oleh Abu Talib, kata Rasulullah. Wa huwa yanta'ilu bina'lai, dan dia menggunakan 2 sendal. Ketika dia gunakan sendal itu, maka otaknya mendidih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Azab terkecil di dalam neraka. Bentuk azab yang lain di dalam neraka Allah ceritakan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah, saufa nuslihim naro, maka kami akan bakar mereka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kami bakar, setiap kali kami bakar, habis, hangus daging mereka. Dan setiap kali daging mereka itu hangus, kami tumbuhkan lagi. Dan kami bakar lagi, kami tumbuhkan lagi. Liyadzuqul azab, kata Allah. Supaya mereka itu betul-betul merasakan azab itu bagaimana rasanya. Bagaimana minuman mereka? Wa iyastaghitsu yughasu, kata Allah. Dan ketika mereka minta minum, yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh, dengan air yang sangat panas. Ketika mereka minum air itu, tembus ke tenggorokan mereka, menghancurkan wajah mereka, tembus lagi ke dalam perut mereka. Na'udzubillahi minan nar. Sifat-sifat yang Allah gambarkan kepada kita dirasakan ketika kita merasakan panasnya di luar sana. Siapa yang sanggup untuk berdiri 1 jam saja di luar? Fa inna syiddatil har, sesungguhnya panas yang terik sekali di siang hari, min fayhi jahannam, uapnya saja, uap api neraka itu panas siang hari seperti ini di luar. Uap api neraka itu. Bagaimana ketika orang beriman, na'udzubillah, ketika dia tidak menjaga dirinya supaya dia tidak masuk ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin surganya. Selalu mendoakan ini di setiap salatnya. Kaifa, bagaimana dengan kita? Na'udzubillahi minan nar. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW berlindung, a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr, kata Rasulullah. Rasulullah berlindung kepada Allah supaya mereka diselamatkan dari azab kubur. Ahlus sunnah meyakini bahwasanya ketika orang masuk di dalam kuburannya akan datang 2 malaikat. Dan ini perkara gaib. Perkara gaib itu harus diimani, bukan diakali. Dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Perkara yang gaib diimani, bukan diakali. Bukan kita cari azabnya di dalam kubur, tapi kita yakini bahwasanya perkataan Rasulullah SAW itu adalah yang hak, yang betul.
ketika ditaruh mayit itu di dalam kuburannya, kemudian keluarga-keluarganya meninggalkannya, ja'a malakan, akan datang dua malaikat. Dua malaikat datang. Dan dia bertanya tentangku, kata Rasulullah. Tentang aku, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal enggak kita dengan Rasulullah? Kalau sekarang kita ditanya, siapa Rasulmu? Muhammad, ya. Kita bisa menjawab. Tapi rinci pertanyaannya. Bagaimana makannya Rasulullah? Bagaimana tidurnya Rasulullah? Bagaimana pakaiannya Rasulullah? Bagaimana rambutnya Rasulullah? Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Rinci pertanyaan itu. Sekarang bisa kita menjawab? Bahkan gaya hidup kita pun tidak jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Datang dua malaikat bertanya tentang Rasulullah. Yang mampu menjawabnya, dia akan mendapatkan nikmat di kuburnya. Yang tidak mampu menjawabnya, na'udzubillahi, maka dia akan dipukul oleh malaikat. Lagi-lagi malaikat perkara goib yang harus diimani. Dipukul oleh malaikat bimitraqatin yadribunahu, dengan tukul. Yang malaikat pukul dia ini, dan dia berteriak sampai semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini mendengarkannya. Kecuali siapa? Kecuali kita ini. Kecuali jin dan manusia. Kalau kita mendengarkan azab kubur itu, besok beriman kita. Tapi Allah rahasiakan, Allah kasih ceritanya ini dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Fitnatul kubur. Maka ketika orang ingin mendapatkan nikmat di dalam kubur, dia ingin bebas dari azab kubur, persiapkan. Kalaupun kita sekarang terbiasa ketika orang meninggal kita doakan. Doa orang yang masih hidup memang manfaat untuk orang yang meninggal, tapi ketika Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak mengizinkan doa itu sampai, apa yang mau diperbuat? 30 juz kita bacakan Al-Quran, Allah bilang tidak, dia tidak pernah sholat, tidak pernah tunduk kepadaku, haram ini aku berikan kepada dia. Apa mau kita buat? Maka ini salah satu doa Rasulullah SAW yang Rasulullah doakan di setiap sholatnya. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelahnya Rasulullah SAW berdoa, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah dunia dan mamat. Fitnah, disebut fitnah apa? Disebut fitnah ketika dia itu menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, fitnah. Ya. Coba kita lihat sekeliling kita sekarang. Dari segi ekonominya, akad riba lebih banyak daripada akad syar'i. Dari segi pendidikannya, lihat anak-anak kita di rumah apa kerjaannya. Dari segi kesehatannya, seolah-olah Rasulullah tidak mengajarkan kesehatan kepada kita. Dari segi gaya hidupnya, fitnah. Semua dijauhkan dari nilai-nilai Islam. Yang seolah-olah ketika mereka mengerjakan nilai-nilai keislaman ini, mereka akan mundur di kehidupan dunia. A'udzubillahi min zalika.
Wa min fitnatil mamat. Mamat, sakaratul maut. Yakin kita ketika sakaratul maut itu menyebutkan kalimat la ilaha illallah? Apakah kita yakin dengan itu? Rasulullah SAW menyebutkan tanda orang yang mampu menyebutkan syahadat, yang di akhir hayatnya mereka itu termasuk orang-orang yang husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik, ketika mereka membiasakan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik. Ketika kita membiasakan kehidupan yang jelek, jangan berharap bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah ketika kita meninggal. Nauzubillah, ketika kita meninggal dalam keadaan main gaplay, nonton TV, ya. Fitnatil mamat, kata Rasulullah SAW. Dan kalau kita ingin mengetahui, coba lihat orang-orang yang sakit, yang sedang dalam sakaratul maut, di mana Rasulullah SAW mengajarkan lakinu maunakum la ilaha illallah. Ajarkan mayat-mayat, ajarkan orang-orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kenapa? Karena dalam keadaan sakaratul maut itu dia akan melihat fitnah yang menjauhkan dia dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW berdoa, wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnahnya Masih Dajjal. Masih disebut Masih dikarenakan dia buta. Siapa Dajjal itu? Dajjal itu adalah termasuk anak Adam yang Allah ciptakan, yang akan menjadi tanda bahwasanya kiamat kubro itu akan datang. Wa huwa kazzab, kata Rasulullah. Maktub fi jabatihi kafaro, tertulis di atas keningnya kafaro, kafir. Kafaro itu artinya apa? Menutup, tertutup dia. Al-Quran tidak mau dia dengar. Hidayah yang Allah berikan tidak mau dia terima. Makanya orang kafir artinya apa? Yang menolak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau masuk dia hidayah kepada dalam hatinya. Dajjal Allah kirimkan sebagai tanda bahwasanya kiamat itu sudah dekat, yang akan membawa fitnah. Apa bentuk fitnahnya? Dia bisa menghidupkan orang mati, dia bunuh orangnya, dihidupkan lagi, dia bunuh orangnya, dia hidupkan lagi. Dia bisa menurunkan hujan, kata Rasulullah SAW. Ini Dajjal ini. Dan para ulama menyebutkan sebelum Dajjal ini keluar, Dajjal yang kubro ini keluar, Dajjal yang hak itu keluar, muncul Dajjal-Dajjal kecil ini, yang bentuknya dukun. Yang sekarang kita lihat, kemarin ada berita, apa namanya? Ikatan Dukun ya, yang membuat festival santet, la haula wala quwata illa billah. Dan di ACC diizinkan, bayangkan. Dan orang mukmin banyak yang bodoh tentang hal ini, tidak tahu dia mana yang disebut dengan waliullah, mana yang disebut dengan wali syaitan, tidak tahu dia membedakannya. Bahkan kita sendiri sekarang, kadang-kadang masyarakat kita datangnya ke dukun itu banyaknya sama dengan datang ke dokter, ya. Padahal dirinya mampu untuk sholat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah menjelaskan, ainuhu a'war, Dajjal itu buta salah satu matanya. Wallahu laisa bi'a'war, dan Allah itu tidak buta, mengajarkan bahwasanya dia punya kekurangan. Walaupun dia mempunyai kelebihan, dia punya kekurangannya. Dukun, sehebat-hebat dia, mati dia. Itu logikanya. Sepintar-pintar dia mengobati orang sakit, sakit juga dia. Sepintar-pintar dia memberi rezeki, miskin juga dia.
Allahu laisa bi'awar, Allah tidak buta. Walaupun Dajjal sebanyak ini kehebatannya, tapi dia buta. Tidak bisa mengobati butanya dia. Maka ini fitnah terbesar yang semoga Allah lindungi kita dari fitnah-fitnah dunia ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. La shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.